kita akan mempelajari tentang struktur anatomi sistem kardiovaskular yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Nah, sistem ini berperan penting dalam pengedaran darah ke seluruh tubuh, memastikan oksigen dan nutrisi dapat mencapai sel-sel tubuh kita. Baik, kita mulai dengan jantung. Jantung adalah organ berotot yang terletak di rongga dada, di belakang tulang dada, dan sedikit condong ke kiri. Nah, juga pada jantung terbentuk 4 ruangan jantung, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Nah, teman-teman, jantung juga memiliki katup, yaitu katup aorta, katup pulmonalis, katup bicuspid, dan katup tricuspid. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang jantung. Sekarang kita akan membahas tentang pembuluh darah. Apa sih jenis-jenis pembuluh darah? Yang pertama, pembuluh darah arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah ke jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil sebagai tempat pertukaran zat. Yang ketiga, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena kaya akan CO2. Adapun siklus peredaran darah. Peredaran darah manusia terdiri dari 2 siklus utama, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonalis. Nah, untuk lebih lanjut, perhatikan video berikut. Yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Fungsi utama sistem kardiovaskular itu kayak apa sih? Fungsi utama dari sistem kardiovaskular adalah mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk memastikan bahwa setiap sel menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk metabolisme. Jantung berfungsi sebagai pompa, memastikan bahwa darah terus bergerak melalui arteri, vena, dan kapiler. Jadi, sistem kardiovaskular memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga agar tubuh kita berfungsi dengan optimal. Dengan memahami anatomi dan fungsi sistem ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Nah, teman-teman, untuk menjaga agar sistem kardiovaskular tetap sehat, pertama, kita dapat menjaga pola makan sehat. Kedua, berolahraga. Ketiga, mengelola stres. 4, pantau tekanan darah dan kolesterol. Kelima, menjaga berat badan yang sehat. 6, tidur yang cukup. Dan yang terakhir adalah mengecek kesehatan secara rutin. Itu dia pembelajaran tentang sistem kardiovaskular. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan jantung dengan pola hidup sehat ya. Sampai jumpa.